Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 2321067, berasal dari kelas 4A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang routing di Vue.js. Apa itu routing? Routing adalah mekanisme navigasi dalam aplikasi Vue.js yang memungkinkan perpindahan antar halaman atau komponen tanpa reload seluruh website atau single page application atau SPA. Kemudian ada fitur utama pada routing ini. Yang pertama yaitu ada single page application, yaitu hanya satu HTML file dan kontennya berubah dinamis. Lebih cepat karena tidak perlu reload seluruh halaman. Kemudian ada client side routing. Navigasi dihandle oleh browser atau tanpa request ke server. Kemudian menggunakan URL hash atau HTML5 history mode. Kemudian fitur utamanya yaitu ada dinamis, seperti mendukung parameter URL. Kemudian bisa digunakan untuk proteksi halaman, contoh outguard. Kemudian VueRouter. VueRouter ini adalah library resmi untuk routing di Vue.js. Cara installnya yaitu npm install VueRouter. Nah, kemudian ada jenis-jenis VueRouter. Yang pertama ada basic routing, yaitu navigasi statis ke halaman tertentu. Contohnya yaitu path, home, component, home. Kemudian ada dynamic routing, yaitu menggunakan parameter dalam URL, misalnya ID user. Kemudian ada nested routing, yaitu untuk layout bertingkat, misalnya dashboard dengan submenu. Selanjutnya ada programmatic navigation, yaitu navigasi dengan fungsi tanpa router link. Kemudian ada lazy loading, yaitu load komponen hanya saat dibutuhkan untuk mengoptimasi performa. Kemudian ada navigation guards, yaitu proteksi halaman, misalnya cek login sebelum akses. Kesimpulannya yaitu VueRouter mendukung berbagai jenis routing untuk membangun SPA yang dinamis, terstruktur, dan aman. Baiklah, langsung saja untuk memperpendek durasi video ini, saya langsung masuk ke codingan. Nah, pada codingannya di sini saya sudah membuat codingannya terlebih dahulu karena codingannya sangat banyak, dan jika saya buat satu persatu secara live itu akan memakan waktu yang lama, dan saya takut penyimpanan laptop saya itu sudah mau penuh. Jadi untuk mempersingkatnya, saya sudah membuat codingnya terlebih dahulu. Baiklah, di sini ada pada file folder source atau src. Di dalamnya ada components, ada router, dan ada views. Dan juga ada app.vue dan main.js. Nah, ini ada komponen indeksnya, yaitu untuk mengatur semua tampilan yang ada pada tampilan awal pada websitenya. Di mana di sini ada login, ada home, register, heal entry, heal grab, recommendation, dan profile. Dan kemudian pada bagian adminnya ada admin login, admin dashboard, users, user help details, and recommendation, dan help report. Nah, selanjutnya pada bagian app.vue-nya, saya membuat judul websitenya bernama Sehat Track, di mana ada home sebagai sidebarnya, catatan, grafik, rekomendasi, profil, dan admin, dan juga login dan register. Nah, di sini sudah saya buat. Kan ini adalah untuk CSS atau stylenya. Ada CSS-nya. Kemudian di sini ada folder yang bernama view. Pada views ini terdapat banyak codingan dari berbagai menu yang ada, seperti login, profile, dan sebagainya. Nah, kita mulai pada bagian admin dashboard ini. Nah, pada bagian admin dashboard ini, dia akan memunculkan ringkasan aktivitas dan data pengguna.
Namun karena sesuai instruksi dengan Bapak Rizky Fadila, hanya dibuat berdasarkan contoh kemarin saja, yaitu hanya berupa menu-menunya saja, tidak harus menggunakan kontennya, yang dimana itu tidak harus ada isinya pada menu tersebut. Kemudian sini ada admin login. Admin login ini berisi untuk login sebagai admin. Kemudian ada hit report. Dari report ini menampilkan laporan statistik kesehatan semua pengguna. Kemudian ada send recommend. Admin bisa memberikan saran berdasarkan data pengguna. Kemudian ada user health detail. Itu yang berguna untuk menambahkan data keseharian dari pengguna tertentu berdasarkan ID. Kemudian ada user list, yang dimana admin dapat melihat semua pengguna yang terdaftar. Baiklah, pada bagian folder views ini ada namanya health entry view. Nah, pada bagian ini berupa catatan kesehatan harian, yang dimana kita bisa mengisi form ini untuk mencatat tekanan darah, detak jantung, berat badan yang ada pada user. Nah, ini hanya berupa teks saja terlebih dahulu. Kemudian ada health graph, yang dimana berisi grafik perkembangan kesehatan. Kemudian ada home. Nah, bagian home ini kita juga dapat mengakses navigasi seperti home, catatan, grafik, rekomendasi, profil, admin. Kemudian pada bagian home ini kita dapat melihat ada tulisan selamat datang di SehatTrack. Nah, aplikasi ini untuk memantau kesehatan harian Anda. Ada tombol login dan register. Kemudian ada page login, yang dimana user bisa login untuk masuk ke akunnya. Ada profile. Pada bagian profile ini berisi profil pengguna. Kemudian ada recommendation. Nah, ini berisi dari rekomendasi dari dokter. Sini Anda bisa melihat rekomendasi kesehatan dari tim medis. Kemudian ada register, yang dimana ini merupakan sebuah form untuk mendaftarkan akun pada website ini. Kemudian ini ada review, ini juga saya jelaskan. Kemudian ini ada member list-nya. Baiklah, langsung saja kita kepada outputnya ataupun tampilan websitenya. Nah, ini adalah tampilan websitenya yang bernama SehatTrack. Pada bagian home, bagian sebelah kiri ini terdapat berbagai macam sidebar seperti home, catatan, grafik, rekomendasi, profil, dan admin. Kemudian pada bagian bawah ada login dan register. Pada bagian home ini juga ada tombol login dan register untuk mempermudah user. Di bagian home ini terdapat teks selamat datang di SehatTrack, aplikasi ini untuk memantau kesehatan harian Anda. Jadi ada tulisan SehatTrack cuman terhapus sama saya. Pada bagian home ini juga ada tombol-tombol seperti home, catatan, grafik, rekomendasi, profil, dan admin. Supaya pengguna juga lebih mudah. Nah, di sini ada kenapa memilih SehatTrack, itu memantau kesehatan dan analisis visual dan juga pengingat. Nah, kemudian ada catatan. Nah, ini berisi catatan kesehatan harian. Ini grafik, berisi grafik perkembangan kesehatan. Rekomendasi, berisi rekomendasi dari dokter. Profil, berisi profil dari pengguna. Dan ada admin. Nah, pada bagian login admin ini, berisi login untuk admin menggunakan email dan password. Kemudian pada bagian login ini, nah, silakan login ke akun Anda. Ini adalah tampilan loginnya. Dan pada register ini berisi form untuk mendaftarkan akun bagi pengguna yang belum memiliki akun. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.